Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi kamu dan terhadap energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar yang bersifat positif terhadap diri kamu atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat sedang mencari perubahan, sedang memprioritaskan keseimbangan dan sedang mengutamakan untuk mendapatkan kestabilan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya untuk saat ini pihak lain sedang menerima yang namanya kemanipulatifan atau pertengkaran. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Moon, kartu yang berbicara terhadap hitam dengan putih, putih dengan hitam, di mana kedua kata yang barusan saya katakan tadi
ibarat kesensitifan dan rasa keemosionalan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar sedang tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Karena ada hal yang begitu sangat misterius yang sudah kamu terima, tetapi sudah merugikan diri kamu, baik secara batin. Demun yang saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, seperti orang yang kebingungan untuk menentukan suatu perubahan, seperti orang yang sedang terjebak, padahal kondisi energi kamu memaksa diri kamu untuk mendapatkan keseimbangan di dalam kehidupan kamu, baik secara hubungan asmara, baik secara pekerjaan, baik secara keuangan, baik secara bisnis. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu The Moon ini mengarah terhadap hubungan asmara kamu, yang dimana hubungan asmara kamu di dalam rumah tangga, sepertinya rumah tangga kamu itu tidak seimbang. Lebih dominan kamu yang berperan aktif, lebih dominan kamu yang memberikan perubahan, lebih dominan kamu yang memberikan kestabilan, lebih dominan kamu yang memberikan ketulusan. Akan tetapi, apa yang kamu berikan dan apa yang kamu inginkan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu hanya bisa bertindak, tetapi tidak mendapatkan hasil dari tindakan kamu. Karena orang yang berdampingan terhadap diri kamu sangat pintar untuk memutarbalikkan seluruh komunikasi, seperti diri dia membalikkan telapak tangannya. Manusia ini sangat cerdas untuk melakukan kemanipulatifan. Sekuat apapun diri kamu untuk memberikan hubungan rumah tangga kamu itu agar seimbang, sekuat itu juga manusia ini akan memberikan dampak negatif terhadap diri kamu. Karena kartu yang saya pegang ini bisa berbicara hal positif, bisa berbicara terhadap hal negatif. Hal negatif inilah yang barusan saya katakan terhadap diri kamu, karena memang posisi energi manusia tersebut ketika bersama dengan diri kamu bukan posisi energi yang bersifat positif, tetapi negatif. Saya mengategorikan hubungan rumah tangga kamu itu penuh dengan hal-hal yang begitu sangat misterius. Kamu menyadari hal misterius itu ketika diri kamu mencoba untuk memberikan suatu komunikasi terhadap apa yang kamu anggap sebagai hal begitu sangat misterius.
manusia ini selalu mencari satu celah agar manusia ini tetap benar. Ini yang saya lihat terhadap kondisi rumah tangga kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini ketika diri kamu mencoba untuk memberikan kesempatan. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang melakukan hubungan LDR, hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Kamu mencoba memberikan ketenangan di dalam hubungan LDR kamu, tetapi ketenangan yang kamu lakukan bukan memberikan diri kamu kenyamanan, melainkan memberikan diri kamu menerima pemikiran yang begitu sangat kacau. Kamu menginginkan hubungan LDR tersebut menerima perubahan agar mengikat hubungan yang jelas, tetapi perubahan itu sengaja diberikan tarik ulur. Tujuannya apa? Agar manusia ini bisa memberikan suatu kelicikan dan diri kamu memberikan apa yang kamu miliki agar manusia ini bisa menikmatinya. Kalau memang diri dia menganggap hubungan LDR kamu itu penting di dalam kehidupan dia, dia akan selalu dia akan menganggap diri kamu itu manusia yang paling berharga dan hubungan itu akan memiliki kejelasan. Ini dia wajar. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya merasa kondisi diri kamu sedang berusaha keras untuk memulai suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Untuk berusaha keras memberikan kehidupan kamu itu seimbang. Tetapi ketika diri kamu memberikan keseimbangan di dalam kehidupan kamu, yang dimana diri kamu itu menanggung berbagai beban atau menanggung berbagai tanggung jawab akibat manusia itu mengabaikan diri kamu, saya rasa sudah merusak sisi jiwa spiritual kamu. Yang dimana jiwa spiritual kamu itu selalu menginginkan keadilan dari Sang Pencipta atau menginginkan keadilan dari alam semesta agar mendapatkan yang namanya perubahan hidup. Tetapi tidak kunjung kamu dapatkan. Single parent, sisi batin kamu atau sisi jiwa spiritual kamu sedang kacau yang saya lihat. Saya paham, saya mengerti bagaimana sakitnya yang terabaikan. Tetapi ada nilai positif yang saya lihat terhadap kemunculan kartu ini. Kenapa saya mengatakan ada nilai positif? Karena kartu The Moon ini berbicara dari pesan yang ingin disampaikan alam semesta terhadap diri kamu, agar diri kamu menerima sesuatu hal, tetapi sesuatu hal itu bisa saja saya kategorikan bersifat positif ataupun negatif. Ada sesuatu hal yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Saya belum bisa memastikan bersifat negatif atau bersifat positif karena satu kartu baru saya pegang. Belum membuka kartu-kartu berikutnya. Ini dia geng. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sepertinya
masih ada satu hal yang dia simpan ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Karena manusia ini benar-benar manusia yang begitu sangat misterius, begitu sangat pendiam, begitu sangat licik, hanya untuk mendapatkan keuntungan di dalam kehidupannya. The Moon. Nah, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya, menarik antara energi manusia tersebut dan menarik dari energi kamu, menggabungkan kedua energi tersebut, sepertinya energi yang saya gabungkan tadi untuk saat ini, saya melihat ada sesuatu hal yang dengan sengaja dikirim agar kedua energi tersebut, salah satu dari kedua energi tersebut belum sanggup untuk melepaskan. Yang dikirim dari hal yang tidak kamu ketahui, tetapi kondisi fisik kamu menyadari. Cocok korasa wa geng dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Kemunculan kartu yang saya pegang ini bukan lebih dominan terhadap manusia tersebut, tetapi lebih dominan terhadap energi kamu. Kenapa saya mengatakan lebih dominan terhadap posisi energi kamu? Karena ada sesuatu hal yang ingin dijawab oleh alam semesta terhadap diri kamu. Saya penasaran apa yang ingin diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu. Kita langsung kartu berikutnya. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead ini kartu yang masih berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus kembali terhadap posisi energi kamu serta mengaitkan kemunculan kartu sebelumnya, sepertinya hal yang begitu sangat misterius akan kamu terima, di mana hal itu perubahan dari situasi yang benar-benar sudah hancur di masa lalu. Mungkin diri kamu menganggap kehidupan diri kamu itu di masa lalu semuanya serba mati. Semuanya serba berantakan. Semuanya di luar dari harapan kamu. Dan kamu mungkin tidak percaya apa yang sudah terjadi di sekeliling kamu. Yang seakan-akan ketidakpercayaan kamu itu menimbulkan diri kamu begitu sangat sensitif dan sangat emosional. Dengan kemunculan kartu The Dead ini, awal di mana diri kamu untuk mendapatkan suatu lembaran perbaikan. Kehidupan yang sudah mati, ternyata dalam waktu dekat ini atau dalam waktu ke depan, alam semesta akan mengubah dan membangkitkan kematian itu menjadi bahagia. The Dead, geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengesampingkan terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu, mencoba untuk flashback kembali. Sepertinya baru-baru ini ada suatu hal yang sudah kamu terima, tetapi hal yang kamu terima itu membuat pemikiran kamu berusaha untuk berpikir keras.
Bisa saja yang saya kategorikan hal tersebut berupa pertengkaran atau penipuan atau hutang piutang yang kamu berikan terhadap orang lain atau terhadap energi di masa lalu kamu, tetapi untuk saat ini belum terbayarkan. Atau bisa saja baru-baru ini ada yang kamu sayangi tetapi pergi meninggalkan diri kamu untuk selamanya. The death, kematian terhadap kondisi fisik, yang dimana kondisi fisik itu sakit-sakitan. Luar biasa, kedua kartu yang pertama kali saya bukakan dan saya arahkan terhadap posisi energi kamu. The Moon dan The Death. Ini dia wajah. Kalau saya memutarbalikkan kondisi pembicaraan saya menjadi pembicaraan yang negatif terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada satu faktor yang membuat diri kamu tidak mampu untuk melakukan atau melepaskan orang yang sudah menyakiti diri kamu. Yang dimana satu faktor itu permainannya dari sisi batin kamu dan dari sisi pemikiran kamu. Yang dipermainkan itu dari kartu The Moon, hal mistis yang tanpa kamu sadari, tetapi kondisi fisik kamu yang mengetahui. Permainan ini bisa saja diberikan oleh energi di masa lalu kamu, bisa saja dari pihak ketiga atau dari ruang circle kamu yang selama ini tidak menginginkan agar diri kamu seimbang. Atau bisa saja kehidupan di masa lalu kamu ada seseorang yang meminta bantuan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak sanggup untuk membantu. Seseorang itu merasa sakit hati karena dia menilai kamu seakan-akan dari sisi materi mampu tetapi tidak mau memberikan. Sakit hati. Unsur sakit hati inilah yang disimpan oleh berbagai pihak untuk membuat diri kamu tidak stabil. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang begitu sangat baik terhadap orang lain atau memang ketulusan kamu ini tidak memberikan diri kamu suatu respon yang terbaik. Saya kurang mengerti karena kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap hal negatif ataupun hal positif. Hal negatifnya membuat diri kamu terjebak. Hal positifnya, hal yang begitu sangat misterius untuk mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Unsur air. Unsur air, wak geng. Tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya mengingatkan kembali informasi atau cerita yang barusan saya berikan terhadap diri kamu ini. Saya hanya mencoba untuk melihat kondisi batin kamu dan menyatukan kondisi batin kamu itu terhadap kondisi energi saya. Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak membenarkan berbagai pihak. Saya tidak mau mengambil dari sisi pemikiran kamu dan mengambil dari sisi perasaan kamu. Karena ketika diri saya mengambil dari sisi pemikiran kamu, kamu mampu mengendalikan. Kalau saya mengambil dari sisi perasaan kamu, kamu bisa mengendalikan. Tetapi kalau dari sisi batin kamu, tidak akan mungkin. Karena batin itu jiwa spiritual yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu agar diri kamu bisa mempermainkan intuisi kamu secara tajam.
Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu. Waktu ingin menjawab. Waktu akan memberikan atau menghadirkan Dewi Fortuna di dalam kehidupan kamu. Kartu The Wheel of Fortune ini kartu positif. Kartu yang berbicara terhadap sisi keseimbangan, sisi kestabilan, sisi keberuntungan, dan sisi kebebasan ataupun kemakmuran. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kartu pertama, hal yang begitu sangat misterius untuk mengubah kehidupan kamu agar mendapatkan keseimbangan ataupun kebebasan dari situasi, tekanan, dan pertengkaran dan kemanipulatifan. Ini Dewa Geng. Dua kartu berbicara terhadap negatif, tetapi saya mencoba untuk mengubah hal negatif itu menjadi hal positif agar diri kamu mendapatkan sesuatu hal untuk membayar air mata yang selama ini kamu terima. Sepertinya ketiga kartu yang saya pegang ini adalah permainan dari alam semesta yang akan bergerak cepat terhadap kehidupan kamu. Atau jangan-jangan baru-baru ini kamu sudah mendapatkan suatu keberuntungan, baik secara materi, baik secara pekerjaan, atau bisnis. Nah, kita lanjut kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, dimana kemunculan kartu yang barusan saya angkat, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Star ini berbicara terhadap unsur kesempurnaan, yang dimana kesempurnaan itu akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Hal yang begitu sangat misterius akan membuat diri kamu mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan diri kamu kesempurnaan, dan situasi kematian yang pernah kamu terima di masa lalu itu akan diperbaiki. Unsur air, unsur udara, dan unsur air lebih dominan terhadap unsur udara yang berbicara terhadap kesempurnaan hidup. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Judgment. Di mana kemunculan kartu Judgment ini, kartu yang berbicara terhadap perbaikan, lembaran baru, kehidupan baru, keseimbangan hidup, dan kebebasan hidup. Segala sesuatu yang pernah kamu rasakan di masa lalu, berupa kehancuran ataupun berupa ketidaknyamanan, saya rasa itu akan diperbaiki dalam waktu dekat. Dan kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan, ketenangan, kemakmuran, ataupun kebahagiaan. Cocok kau rasa, Wak Geng, dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar diri kamu bisa berpikiran resonate atau tidak resonate. Sekali lagi saya mengatakan, saya hanya mencoba untuk melihat dari sisi batin kamu dan dari sisi batin manusia tersebut. Saya tidak menyudutkan diri kamu dan tidak membenarkan manusia itu, tetapi saya lebih dominan terhadap posisi energi kamu agar posisi energi kamu bisa menerima keseimbangan hidup, agar posisi energi kamu terutama dalam batin
bisa mendapatkan yang namanya ketenangan dan diri kamu lebih fokus untuk menata kehidupan ke depan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.